Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini kita berjumpa lagi tatap muka. Aku udah lama untuk nggak buat video yang kelihatan muka aku karena memang satu, mata aku nggak terlalu tahan ngelihat ring light ya. Kalau langsung ke mata aku, kalau ke kartu aku masih bisa, gitu ya. Dan inilah kondisi meja aku. Kalau kamu lihat aku lagi nggak kerja, ya gimana ada pemilik sahnya. Ini abang ya, kesayanganku, semuanya aku sayang di sini. Dan inilah bu ya. Hey, hari ini aku pengen share tentang apa itu twin flame dan kenapa aku udah nggak buat pembacaan twin flame lagi sejak terakhir kayaknya awal tahun ya. Awal tahun ini kenapa aku nggak buat, karena aku pengen menjelaskan atau membacakan suatu energi itu yang memang aku benar-benar tahu ya, aku benar-benar ngerasain dan aku masih dalam proses mencari tahu juga itu energinya seperti apa. Dan kesini makin kesini aku dapat suatu ibaratnya garis besar dari semua yang aku pelajari. Kalau dulu kan bertentangan, jadi memang banyak banget yang bertanya atau banyak banget yang ngerasa aku punya twin flame ya, aku punya soulmate. Dan saat ditanya twin flame itu apa, juga bingung untuk ngejelasin. Soulmate itu apa, juga bingung untuk ngejelasinnya seperti apa gitu ya. Karena ya kebanyakan dari kita ngerasa twin flame itu about feeling, tentang rasa, sama sekali bukan. Jadi gini, begitu banyak orang yang buat tulisan entah pembacaan twin flame, tanda-tandanya seperti ini atau ciri-cirinya seperti ini. Aku pun dulu pernah buat di channel aku yang hilang dulu ya, walaupun udah balik sekarang, videonya tetap hilang, channelnya hilang, emailnya balik maksud aku, jadi aku tetap mulai dari awal. Itu pernah aku buat dulu dan memang aku nggak, waktu itu dengan proses aku mencari tahu juga, cuman aku memang masih ngerasa belum klik aja gitu. Dan sekarang aku ngerasain kliknya. Jadi sebenarnya twin flame itu adalah perjalanan jiwa ya, perjalanan jiwa kamu, bukan perjalanan perasaan kamu, bukan perjalanan kamu bersama dia ya. Twin flame itu sebenarnya simple, perjalanan spiritual kamu dengan diri kamu sendiri ya. Kenapa seperti itu? Karena twin flame adalah jiwanya kamu dengan dia itu satu jiwa. So kenapa aku bilang ya, kamu dengan dia itu satu ya, karena jiwa kalian satu, ya udah perjalanan kalian ya masalah spiritual aja jadinya gitu kan, masalah spiritual karena kalian udah satu jiwa ya. Jadi kamu mau melakukan apapun tentang dia nggak akan berpengaruh. Kenapa? Karena dia sama kamu satu jiwa ya. Dan sebenarnya yang paling bagus kalau kamu ngerti bahasa Inggris ya, ada satu channel namanya New All Star ya, itu tentang orangnya sangat legit ya, sangat, kalau penjelasan tentang twin flame dia benar-benar tahu apa yang dia katakan. Dan aku banyak belajar dari dia juga ya, dan aku juga belajar dari ada psikolog modern terapan yang aku pelajari juga. Di sana aku ngambil salah satu garis ya. Jadi yang pastinya itu satu, twin flame itu adalah perjalanan jiwa kamu ya, dengan diri kamu sendiri. Dan apa yang membedakan banget twin flame dengan soulmate adalah twin flame satu, sudah pasti adanya perpisahan ya. Dia pasti meninggalkan kamu, mau nggak mau, apapun yang terjadi harus ada perpisahan di sana. Kenapa? Itu adalah destined point, atau aku pernah bilang itu adalah titik takdir ya. Justru disitulah kamu bakal ngerasakan yang namanya the dark night of the soul, atau seperti kesuraman malam. Pokoknya kamu bakal ya hancur-hancuran di sana ya, karena ego kamu mati di sana. Kalau nggak ada dark night of the soul, nggak ada rasa yang kamu ingin memasuki masa spiritual, dan nggak ada rasa ingin mencari tahu tentang apa itu twin flame, pokoknya kamu berkecamuk lah di dalamnya. Kamu pokoknya
Itu memang salah satu pertandanya bisa kita sebutkan, ya. Dan ketiga, ya, saat kamu memasuki masa spiritualitas, dia kembalinya dalam bentuk apa? Dia union dengan kamu dalam bentuk energi, ya. Gimana kok bisa kayak gitu? Jadi nggak bersatu dengan fisik. Karena memang di awal aku bilang tadi, twin flame itu bukan soulmate. Twin flame itu adalah masalah spiritualitas kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi kamu bakal menyatu dengan diri kamu sendiri. Disitulah kamu juga bakal menyatu dengan dia dalam fisik, dalam dirinya kamu. Dan apakah saat dia kembali secara fisik itu nanti kamu menerima ataupun tidak, it's up to you gitu. Namun poinnya, pembelajarannya adalah memang untuk kamu menemukan diri kamu sendiri. Karena apa yang kamu lalui tidak akan dia lalui. Karena kalau kamu lalui hal yang sama dan dia yang lalui hal yang sama, berarti kalian berdua bukan twin flame. Kenapa? Berarti kalian adalah dua jiwa, bukan satu jiwa toh. Dan itu perbedaan mendasar. Soulmate itu dua jiwa yang serupa ataupun sama, ya. Jadi kalian bisa ngerasakan hal yang sama dalam artian banyak kecocokan gitu ya. Kalau twin flame ini bukan lagi masalah perasaan. Aku harus bilang twin flame itu kayak apa yang kamu rasakan ke diri kamu sendiri, itulah yang dia rasakan juga ke dalam diri dia sendiri. Layaknya seperti kembar gitu sudah, ya. Jadi menyinggung yang ketiga tadi tentang penyatuan, ya, itu juga bakal memperlihatkan ke kamu kalau kamu udah melewati masa dark night of the soul, memasuki masa spiritualitas, kamu akan ngeliat hubungan ini nggak lagi spesial. Justru di situ, kalau kamu meragukan ini tuh adalah twin flame, itu bisa kemungkinan besar kamu twin flame. Kenapa? Nah, twin flame itu tidak bekerja, tidak ada di energi pikiran kamu, tidak ada di energi emosi kamu. Twin flame adalah perjalanan jiwa. Jadi yang mengerti tentang itu apa yang sadar akan hal itu ya jiwanya kamu, bukan pikiran kamu, bukan emosi kamu. Jadi semakin kamu mencari tahu, semakin kamu berharap ini make sense, berharap ini masuk logika, ya, kamu gak akan menemukan arti twin flame itu tadi. Jadi logika kamu bakal nanti meragukan ini, atau ini mungkin ilusi kamu ngerasanya, oh ini bukan soulmate, ini bukan twin flame kayaknya gitu, kok kayaknya gini banget gitu. Dan justru disinilah pertanda terbesarnya, ya, kalau kamu udah memasuki masa spiritualitas, kamu gak lagi begitu attract dengan emosi pikiran kamu. Kamu udah mencoba ngelihat hubungan tidak lagi berdasarkan labelnya, namun kamu ngelihat hubungan itu berdasarkan tujuannya. Karena sering banget aku jelasin, masih banyak orang yang gak paham dengan dia bilang, loh kalau kayak gitu berarti gak spesial dong hubungannya, berarti gak ada maknanya dong. Aku tanya balik ke kamu, kalau sesuatu hal itu gak ada label soulmate dan twin flame-nya, apa berarti itu tidak akan berharga? Ini semua hanya tentang label loh, ya. Jadi karena kalau aku mau bikin pembacaan semuanya tentang twin flame, aku bisa untuk dapatin viewer yang banyak karena melabel itu twin flame. Tapi apakah itu benar? Dan apakah jiwa aku mau ngelakuin itu? Ya, karena aku nggak mau gitu. Karena aku sedikit banyaknya udah memasuki masa dimana label itu nggak lagi bermakna untuk aku. Aku lebih suka untuk ngelihat esensnya, ya, jiwanya, ekstraknya dari hal itu, ibaratnya gitu, ya. Karena itulah masa dimana kita nggak begitu attract dengan apa yang di luar kita, ya. Karena proses yang mempercepat penyatuan kamu dengan twin flame-nya kamu itu adalah proses pelepasan. Itulah kenapa kalau kamu dapat pembacaan aku yang benar-benar dalam gitu ya koneksinya, memang menjarah ke twin flame. Biasanya aku jarang bilang itu benar-benar twin flame karena aku nggak mau, ya, karena memang itu general, apalagi di YouTube. Ya ingat, di YouTube itu nggak semua kamu yang tonton, nggak semua yang kamu tonton itu untuk kamu, ya. Itulah kenapa paling aku bilang energinya yang kuat gitu ya.
Kalau udah nyinggung ke sana ya aku bilang, cuman nggak aku benar-benar pastikan gitu, karena setiap dari kita pasti berbeda. Dan saat energi kuat seperti itu, dalam banget ya, kok kayak berat banget gitu ya, kayak kalau sudah nggak ada maknanya hubungan itu, berarti untuk apa dipertemukan, untuk apa cari tahu, untuk apa namanya twin flame, untuk apa hubungan itu spesial jadinya. That's it, kembali ke pernyataan yang aku bilang tadi. Ini bukan masalah dengan apa yang ada di kepalamu, dengan apa yang ada di emosi kamu, ini tentang jiwa kamu. Semakin kamu conscious, semakin kamu menyatu dengan jiwa kamu, disitulah baru kamu paham tentang apa yang namanya twin flame. Ya, aku nggak bisa bilang semua orang punya, dan aku juga nggak bisa bilang semua orang juga nggak punya, gitu ya. Namun yang pastinya aku tahu ada pasti di luar sana yang punya, cuman ya memang kebanyakan orang-orang di luar sana masih belum begitu paham dan ngerasa kalau dia itu suami aku, istri aku, dia itu udah twin flame, dia pacar aku, dia ninggalin aku, dia ngeblokir aku, itu udah pasti twin flame. Dan akhirnya duduk diam tenang, menunggu aja dia untuk kembali. No, ya dia nggak akan pernah kembali kalau kamu nggak ngambil alih hidup kamu. Ya, dan ini adalah hal yang panjang banget sebenarnya, kalau aku mau ceritakan bisa berjam-jam ya, karena tentang jiwa ini nggak akan ada habisnya ya, nggak akan ada istilahnya titik temu, titik akhirnya, karena tentang jiwa ya berarti pembelajaran terus-terusan gitu. Dan kenapa aku buat pembacaan ini, karena aku pengen untuk buat pembacaan twin flame lagi ya mungkin ke depannya. Jadi ini untuk membuka pembacaan aku itu tadi, dan kamu bakal ngerasain pembacaan aku itu bakal beda dengan orang lain, karena aku nggak mau meromantisasikan sesuatu hal yang hanya ujung-ujungnya menjadi painkiller gitu ya, yang hanya ingin, apalagi kalau kamu stuck ibaratnya di energi tarot yang general pula ya, kamu gak akan berkembang kemana-mana. Bagi kalian yang memang resonate dengan energi ini gitu ya, apakah kamu cuma mau duduk diam menunggu nonton video yang belum tentu pas untuk kamu, belum tentu memang untuk kamu, belum tentu itu memang namanya energinya itu buat kamu yang lahir di tanggal itu, tahun itu gitu. Apakah kamu mau gitu, dan kamu berharap sesuatu hal bakal membaik. Ingat, energi itu seperti halnya kita memberi dan mengambil sesuatu. Jadi kalau memang kau butuh untuk bimbingan gitu ya, kau perlu untuk keluar dari energi itu dan meminta tolong orang lain di luar sana membantu. Dan ingat, energi harus istilahnya ada pertukaran di sananya ya, untuk yang namanya ngebantu. Energi nggak bisa bekerja ibaratnya tanpa ada bahan bakarnya ya. Itulah kenapa kalau kamu cari orang yang spiritualitas sedikit banyaknya, kamu pasti memberikan kan ke orang itu, mau berapapun nilai yang kamu berikan itu, karena memang untuk masuk proses itu, orang yang menjalani spiritualitas itu nggak mudah ya. Banyak banget yang dia pelajari dan banyak banget yang dia ambil. Dan seperti aku singgung seperti soal psikologi tadi ya, tentang apa yang aku pelajari, yes, psikologi yang aku pelajari sekarang ini, terutama kalau kamu lihat aku ngambil sertifikasi diploma di psikologi terapan modern, aku juga udah ngambil neuro linguistic programming, dan sekarang lagi mau nyelesain yang counseling sertifikasi ya, dan aku juga udah ngambil yang hipnoterapi ya. Dan aku senangnya kenapa ini semua nyambung gitu loh, maksudnya aku mengira energi yang kayak gitu dulu tuh sesuatu yang bakal berat, ternyata spiritualitas ya. Mungkin bahasa modernnya aku bilang sekarang adalah psikologi ya. Cuman kalau untuk psikologi yang masih di Indonesia, yang kebanyakan yang klinis, yang banyak yang masih menilai emosi sebagai sesuatu yang tidak baik gitu ya, aku nggak bisa bilang itu. Namun yang benar-benar psikologi seperti filosofinya orang-orang filsuf zaman dulu, that's it, itu sama banget dengan spiritualitas. Jadi aku belajarnya banyak desain, dan aku senang banget apa yang aku pelajari itu ternyata
satu garis yang sama. Ditambah aku belajar astrologi juga ya, dan di astrologi itu membantu aku untuk melihat apa itu waktu, masa. Saat ini mungkin Venus sedang transit di planet apa, Jupiter planet apa, Saturn. Di situ kita bisa melihat ada masanya orang ini datang ke kamu, ada masanya orang ini bakal meninggalkan kamu, ada masanya orang ini memang memberikan hal-hal yang baik ataupun buruk. Itu semua ada masanya, dan kita bisa lihat di astrologi. Masalah jodoh, keuangan, percintaan itu ada masanya gitu. Dan kamu tahu saat 5 tahun yang lalu ya, aku nggak pernah nyangka aku ada di posisi ini gitu, karena dulu belum ada masanya, belum saatnya. Dan 5 tahun yang lalu aku masih sibuk dengan kuliah aku ya, dan aku ngerasa hal yang kayak gini tuh menakutkan atau memang menduakan Tuhan atau apa, banyak lah pemikirannya gitu ya. Namun sekarang ternyata justru mendekatkan aku dengan Tuhan semesta ya, dekat dan mempunyai banyak cinta, terutama cinta dengan kesayangan aku ini yang selalu nemanin ya. Jadi memang kembali ke twin flame dan soulmate tadi yang aku bilang ya, yang pastinya ya, twin flame itu pelajaran jiwa yang terdalam ya, dan untuk soulmate ya, kamu dengan dia itu klik gitu ya, dan banyak banget hal yang cocok, dan itu bagus banget memang. Justru sebenarnya kalau kamu ketemu soulmate bagus loh, pelajarannya nggak besar, kamu bisa, kemungkinan besar kamu bersatu dengan dia itu besar sekali ya, so why not gitu ya. Namun kalau twin flame, kalian bakal men-trigger satu sama lain, apalagi kalau memang saat sama-sama keras dan kamunya juga ya, I'm sorry ya, oh ya, aku belum menyinggung yang divine feminine dan divine masculine. Itu sebenarnya untuk pembagian energi aja gitu ya, kan divine feminine itu nggak mesti laki-laki, nggak mesti perempuan, bisa laki-laki, namun itu memperlihatkan energi gitu. Kita sebutlah memang misalnya divine feminine itu sebagai energi yang negatif, dan divine masculine itu adalah positif gitu ya. Ingat seperti hukum aku lupa lagi, polaritas itu ya, energi itu sesuatu ada dua sisi ya, entah gelap maupun terang, kiri kanan, negatif ataupun positif. Jadi tetap hitungannya satu, namun dia ada dua sisi ya. Jadi mau disebut divine feminine, divine masculine ya, itu kembali lagi seperti aku bilang, itu adalah label ya. Dan yang pastinya mencari tahu tentang twin flame itu adalah divine feminine, gak ada divine masculine. Divine masculine gak akan percaya tentang divine feminine, tentang twin flame dia gak akan percaya ya, dan dia gak, paling tahu aja oh okay, good, dan what I'm supposed to do, mungkin dia bakal tanya aku harus ngapain gitu, what I have to do gitu. Jadi dia ya udah gitu. Untuk yang benar-benar mencari tahu, benar-benar seperti obses di twin flame, itu adalah divine feminine. Dan orang yang menonton tarot mencari divine feminine masculine itu adalah divine feminine. Dan menyinggung juga ke astrologi, seperti aku bilang tadi, astrologi itu bisa memperlihatkan memang apakah dia itu adalah twin flame kamu ataupun bukan, karena di astrologi kita ngelihat karma di situ ya, dan di situ juga kita bisa ngelihat itu bisa adalah dia adalah ilusi kamu, bukan twin flame-nya kamu, karena entah dia punya planet di bagian berchartnya kamu itu yang bisa membuat kamu sangat terobsesi dengan dia, namun dia bukan twin flame-nya kamu. So namun ada juga yang benar-benar bisa terobsesi dengan kamu, benar-benar dengan, dan dia memang twin flame-nya kamu, itu ada gitu. Jadi benar-benar apa ya, aku bisa bilang kamu harus benar-benar belajar mencari guru yang tepat, orang yang tepat untuk mencari tahu. Dan kalau kamu hanya fokus dengan tarot, dengan
pembacaan general terutama, kamu gak akan bisa gitu, dan kamu bakal tenggelam. Dan aku harus bilang, kamu hanya buang-buang waktu. Buang-buang waktunya adalah kamu membuat energi yang baik untuk kamu itu terhalang hanya karena kamu sibuk dengan apa yang di luar diri kamu. Yang di dalam kamu belum kamu beresin itu ya, gimana dengan apa yang di luarnya kamu gitu. Jadi seperti yang aku bilang, twin flame ini sebenarnya dulu aku bilangnya sih ribet ya, harus ada tanda ini tanda itu. Sekarang aku memahami ternyata gak seribet itu, dan memang simple gitu ya. Mau usia berapa jauh, mau sesama jenis ya, itu mau ibaratnya berpuluh-puluh tahun usianya jauh, terus mau sama usianya, itu kuasa Tuhan, kuasa semesta. Kalau Tuhan semesta udah bilang kalian twin flame, biarpun usia kalian seberapapun ya, itu udah kayak gitu. Jadi aku ngerasain kalau tanda-tanda yang harus bilang usianya berbeda, harus perempuan laki-laki atau apapun ya, aku ngerasain itu adalah bagian dari pemikiran, dari emosi kita, bukan dari bagian dari jiwa kita. Ingat, jiwa itu gak mempunyai gender. Oke, so panjang banget penjelasan aku kali ini, dan aku harap ini membantu untuk membuka pembacaan aku tentang twin flame. Nanti kedepannya aku bakal buat, dan semoga nggak dalam waktu yang lama ya. Dan terima kasih banyak yang udah selalu mengingatkan aku tentang pembacaan twin flame, karena aku tahu memang pasti banyak di luar sana yang juga merasakan energinya. Dan bukan hal yang buruk kok, bukan hal yang di sini aku nggak merendahkan atau gimana, no, karena memang semua dari kita itu semuanya pasti ada pembelajaran energi dalam bentuk spiritualitas gitu ya. Cuman ya kitanya terkadang bingung harus ngapain, dan sedikit banyaknya karena aku udah sedikit tahu ya, aku ingin membantu. Oke, stick di channel aku ini ya, dan tunggu aja gitu pembacaan selanjutnya, dan mungkin aku bakal share-share lainnya bersama dengan kesayanganku ini. Oke, Labu say goodbye ya. Lihat matanya yang kotor ini, bilang bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya.